Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan salat subuh. Dan alhamdulillah kita menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, secara maksimal, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua tanda bahwa kita sedang mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh beliau. Jadi bukan hanya sekedar kita mengaku sepihak dari sisi kita saja, akan tetapi kita mendapatkan pengakuan dari Allah dan pengakuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan ada orang yang secara zahir, mungkin secara identitas dia sebagai seorang muslim, akan tetapi wa mahum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Jadi di antara ada orang yang di dunia mereka secara lisan mengaku sebagai orang yang beriman, saya adalah muslim, identitas saya muslim, agama saya Islam, akan tetapi dia tidak mendapatkan pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita datang di rumahnya Allah. Semoga ini bukti keseriusan kita, ya, bukti keseriusan kita, dan kita membuktikan keimanan kita. Karena iman bukan hanya sekedar tasdiqu bil qalbi, bukan hanya pengakuan di dalam hati, akan tetapi juga harus diwujudkan amalul bil jawarih. Amalul bil jawarih itu dibuktikan dengan apa? Ya, anggota tubuh kita, fisik kita menunjukkan tunduk apa tidak kepada Allah. Jadi bukan hanya klaim saja, tapi dibuktikan secara perbuatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mentadabburi satu ayat di dalam surat Al-Imran ayat 164. Semoga nanti cukup waktunya. Saya bacakan ayatnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad manallahu 'alal mu'minina. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia besar kepada orang-orang beriman. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk mereka. Ingat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan
untuk kita, untuk manusia, itu wujudnya bukan hanya yang bersifat duniawi saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya pun itu bagian dari nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk umat manusia. Maka Imam Syafi'i itu memberikan kriteria jemaah. Ketika kita ingin menempati satu tempat, satu daerah, kriterianya harus minimal 2 kata Imam Syafi'i. Apa itu? Yang pertama, annal balada fihi al ulama. Negeri tersebut, tempat tinggal kita itu dipastikan harus ada ulamanya. Ya, harus ada apanya? Ulamanya. Untuk apa? Untuk membenahi diri. Ya. Supaya kita mendapatkan bimbingan dari ulama. Ulama dalam hal ini mungkin definisi ulama itu ya agak berat sebenarnya, Pak. Ya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dimiliki oleh para ulama, ilmu yang dimiliki oleh para nabi, dijelaskan oleh para ulama sudah dikodifikasi, Pak. Alhamdulillahnya sudah dibukukan semua. Dan alhamdulillahnya hari ini orang tradisi menghafal ilmu itu jarang sekali. Alhamdulillahnya ada dunia apa? Teknologi, internet segala macamnya memudahkan orang mengakses ilmu begitu gampang. Ya. Al-Qur'an, hadis itu sudah dikumpulkan, perkataan ulama sudah dikumpulkan, orang tinggal searching aja sudah dapat. Itu mungkin bagian dari karunia Allah jemaah. Yang mana orang sekarang kan menghafal Al-Qur'an bukan dijadikan sebagai tradisi kalau zaman dulu jemaah. Itu tradisi menghafal Al-Qur'an itu. Menghafal hadis itu tradisi. Ya, tradisi itu hanya beberapa sekolahan saja yang menghidupkan. Ya. Nah, kalau dulu bukan lembaga, tapi memang sudah menjadi kultur masyarakat, budaya masyarakat menghafal dan menghafalkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini agama kita itu terjaga, jemaah. Walaupun itu sebenarnya sudah menjadi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sendiri bahwa Al-Qur'an itu terjaga sampai hari kiamat. Makanya kitab suci yang satu-satunya yang bisa dihafal itu apa? Al-Qur'an. Coba orang baca kitab, menghafal kitab suci selain Al-Qur'an. Wah, sulitnya minta ampun, Pak. Ya, bahkan ada yang mengaku saya sudah menjadi 30 tahun menjadi apa? Ya gitulah ya, saya nggak menyebutkan, khawatir nanti nggak bisa menghafal separoh, menghafal kitab sucinya saja kesulitan, nggak bisa. Ya, kalau kita bisa dicek, Pak, menghafal Al-Qur'an itu tidak membutuhkan cerdas amat orangnya, enggak. Ya, yang bisa menghafal Al-Qur'an harus cerdas orangnya, enggak usah. Ya. Saya punya teman, ibunya itu sudah usia 60 tahun. Baru mulai menghafal Al-Qur'an di usia 60 tahun. Kenapa kok dia punya motivasi seperti itu? Beliau, ya, karena anak-anaknya di pesantren kan sudah menghafal Al-Qur'an, masa saya enggak ngahafal sebagai yang menyuruh gitu. Tidak ada kata telat kata beliau. Ya, akhirnya beliau memulai menghafal Al-Qur'an di usia 60. Alhamdulillah, orangnya sekarang masih hidup, Pak. Dan sudah berhasil menghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi enggak butuh kecerdasan ya, wah, otak saya sudah penuh, otak saya sudah capek, sudah tua, enggak ada, Pak. Ya. Cobanya kalau mau ingin melakukan satu kebaikan, lakukan. Enggak usah berpikir yang aneh-aneh. Oke. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dulu di sini ya, nanti ngelebar kemana-mana. Allah Subhanahu wa taala memberikan ba'atsa fihim rasulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut diutusnya nabi itu sebagai apa? Rasul. Makanya tadi merujuk kepada Imam Syafi'i bahwa sebagai seorang muslim ketika kita ingin menetapkan satu tempat, dipastikan itu ada masjid atau ada pesantren, ada tempat untuk menimba ilmu agama, ya. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i, dipastikan di situ ada
fasilitas kesehatan atau ada dokter. Ya. Dua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, ilmu agama harus apa? Kita bisa mengaksesnya, ilmu kesehatan juga kita harus bisa mengaksesnya. Dua ilmu ini sangat penting disebutkan oleh para ulama. Bahkan dijadikan standarisasi tempat tinggal untuk kita tetapi sampai akhir kehidupan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai karunia yang besar? Karena agama Islam itu, karena Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam membawa satu konsep, satu agama diajarkan kepada umat manusia, dan Islam itu membawa konsep kebahagiaan. Ya. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sehingga itu dijadikan sebuah karunia kenikmatan. Salat, kenapa kita salat, Pak? Apakah dari salat kita bisa bahagia? Kira-kira bisa bahagia enggak? Bentuk kebahagiaannya gimana? Wujud kebahagiaan salat itu apa? Ya. Ketenangan ya. Jadi gini, Pak. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ya memandang satu kenikmatan yang wujudnya non fisik. Jadi kalau kita masih bersandar kebahagiaan kita kepada yang bentuknya fisik, yang duniawi, yang tidak abadi, potensi kita nggak bakal bahagia. Ya. Tapi kalau kita sandarkan kebahagiaan kita bisa bahagia, kita sandarkan kepada zat yang abadi. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi motivasi utama kita dalam menjalani hidup. Insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, pernah berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjadi obsesi tertinggi saya. Nah ini gitu. Jangan jadikan dunia itu menjadi apa? Cita-cita paling tinggi. Harus Allah cita-cita kita yang paling tinggi, Pak. Karena sesuatu yang enggak abadi itu banyak mengecewakan kita nanti. Kalau kita menyandarkan sesuatu yang enggak abadi, nanti kita banyak rasa sedihnya, Pak. Ya. Gini, kadang orang sudah memulai bisnis, sudah menghabiskan mungkin ratusan miliar, tapi hasilnya nol, misalkan justru bangkrut. Orang ini potensi sedih apa enggak? Wah, stres bisa jadi kan. Orang stres itu karena nggak punya Allah. Ya. Karena dalam keyakinan kita masalah takdir nih, iman itu kan ada berapa? 6 kan. Salah satunya yang paling ujung apa? Iman kepada takdir Allah, qada dan qadar. Syarrihi wa khairihi. Baik takdir itu wujudnya baik maupun buruk menurut kita. Sebenarnya itu. Baik dan buruk menurut siapa? Kita. Kalau kita paham tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang sering kita baca di dalam sholat kita nggak mungkin menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk hambanya yang pengen kebaikan ditetapkan keburukan. Nggak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak punya sifat mendolimi makhluk. Itu harus kita pahami, itu akidah nih. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mungkin mendolimi makhluk, mustahil Allah mendolimi makhluk, nggak mungkin. Ya. Sehingga ketika kita mendapatkan satu momen yang kita anggap itu keburukan, bisa jadi itu kebaikan yang paling besar di hadapan Allah. Dan kita belum memahami saja peristiwa itu yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Contoh kalau pertemuan kemarin ya kita bahas tentang konsep tawakal di sini. Ya, jadi seorang anak kecil itu, ya anak-anak, ketika dia main di jalan, kemudian dilarang oleh sama orang tuanya.
Anak kecil ketika menyimpulkan anak orang tuanya itu melarang, anak kecil berprasangka apa kepada orang tua? Jahatin orang tua. Menghalang-halangi apa yang saya mau. Ya. Padahal itu apa? Kebaikan. Kemaslahatan yang sangat luar biasa yang belum bisa dipahami oleh anak kecil tersebut. Ya. Kita kapan mengetahui hal itu? Anak kecil mungkin ketika paham ketika usia baligh. Akalnya apa? Sempurna. Kita kapan memahami takdir Allah itu baik? Ketika kita menjalankannya baik. Ketika kita sudah bisa melepas sekat-sekat keduniaan kita, ambisius kita mencari apa? Duniawi itu dinomor sekiankan. Allah Subhanahu wa taala dinomor satukan. Selama parameter kita menilai keburukan dan kebaikan itu nilai menggunakan kacamata apa? Duniawi. Ya itu nanti beda nanti perspektifnya gitu. Sudut pandangnya apa? Sudut pandangnya beda. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi itu adalah kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Tapi di sini bukan hanya min anfusihim. Nabi kita diutus dari golongan kita, dari golongan manusia. Jadi harus kita sadari bahwa Nabi itu ya manusia. Ya, sebagaimana ya kita. Rasulullah berangkat ke pasar. Rasulullah juga makan. Rasulullah SAW kalau perang ya berdarah giginya. Rasulullah SAW mohon maaf juga buang air besar, buang air kecil. Normal pada umumnya manusia. Karena hal ini menjadi buliannya orang-orang masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nabi kok kayak gitu? Nabi itu harusnya ada kekhususan yang dimiliki oleh Nabi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Persoalannya adalah mukjizat Nabi itu bukan skill, Pak. Bang, ya? Mukjizat Nabi itu bukan skill. Kalau skill kan kapanpun kita bisa mengeluarkan itu. Ya. Mukjizat itu tujuannya adalah untuk menguatkan iman orang-orang yang sudah beriman, menggoyahkan kekafiran yang mereka belum percaya kepada siapa? Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ketika mendapatkan mukjizat itu ya sewaktu-waktu ketika ada kebutuhan. Ya, kebutuhan dalam arti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Karena ini bukan skill, Pak. Ya, jadi tidak bisa dipertontonkan kapanpun, dimanapun nggak bisa. Makanya ini orang-orang Quraisy merasa menjadi apa ya? Ya, membuli Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ya harusnya hebat. Tapi justru ini kelebihannya sebagai apa? Sebagai Nabi. Nabi itu kalau di atas rata-rata manusia nanti jadi Tuhan. Ya, dijadikan sebagai apa? Tuhan. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat bisa menghidupkan, bisa mematikan. Bisa menyembuhkan orang seketika itu juga. Ini kan akhirnya salah persepsi itu. Sama pengikut-pengikutnya. Wah, ini Tuhan ini kayak gini. Karena Tuhan itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu dari golonganmu, bukan dari golongan Tuhan. Bang ya. Tuhan itu cuma apa? Cuma satu tok. Bukan juga dari golongan malaikat. Ya, dari golongan manusia kehidupannya normal sebagaimana manusia. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi lain, kalau Nabi dari sisi manusia, kalau Nabi itu manusia, kita juga manusia, berarti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan standar manusia. Bukan standar malaikat. Bayangkan Pak, kalau kita suruh sholatnya seperti sholatnya malaikat. Ya, beratan Pak. Kita dulu 5 waktu aja banyak yang gagal. Bukan hanya gagal dalam menjalankan, gagal dalam menjaga kualitas juga. Kalau sholat kita tadi khusyuk apa enggak Pak?
Kalau kita sholat, standarisasi sholat kita diukur dari khusyuk atau tidak. Kita menganggap sholat kita tidak dianggap sah kalau sholat kita enggak khusyuk. Wah, tadi kita enggak selesai mungkin sampai jam 12 berupaya menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, innallaha la yudhi'u ajra dzikril lisanil mujarrad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan orang menjalankan ibadah hanya sekedar ritual saja. Walaupun hatinya apa? Enggak khusyuk, Allah enggak bakal menyia-nyiakan itu. Selama perbuatan itu adalah perbuatan apa? Baik. Salat kan baik ya. Memuji Allah, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mungkin kita mengucapkannya enggak khusyuk. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, tetap orang ini mendapatkan apa? Nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Standarisasi kita itu ritual, Pak, untuk dianggap itu sah atau tidak. Ya. Tapi kalau kita berbicara diterima atau tidak, itu standarisasinya apa? Kekhusyuan. Paham ya, Pak? Kekhusyuan. Maka ya kalau orang khusyuk itu berarti nanti orang menjalankan sholat tadi. Ibadah menjalankan apa? Sholat subuh. Pahalanya berbeda-beda. Standarisasi untuk mengukur ini sah atau tidak berbeda dengan diterima atau tidak. Bisa dibedakan gitu. Sah dan tidak itu bisa diteorikan. Ya, wah ini sah nih. Saya bisa memastikan orang ini sholatnya sah. Tapi saya nggak bisa memastikan orang ini sholatnya diterima atau tidak. Karena sudah melibatkan apa? Hati. Soalnya ada keterlibatan hati nih. Hati ini yang orang nggak bisa mengakses ya. Kalau hanya ritual ibadah kita bisa kelihatan yang bisa diterka dengan panca indera. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Yatlu. Beliau itu membacakan apa? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala alaihim, kepada para sahabat, ayatihi wa yuzakkihim, kemudian mensucikan, membersihkan para sahabat. Apa yang dimaksud membersihkan, Pak? Qad aflaha man tazakka. Sungguh sukses bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi gini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri kesuksesan orang itu ya, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Orang yang mengetahui jati dirinya, maka dia akan gampang mengenal Allah. Maka kalau kita pengen gampang mengenal Allah, kenali jati diri kita dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu macam-macam, berbeda-beda karakternya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari berbagai macam unsur tanah. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan itu unsur tanahnya bukan hanya satu. Dari berbagai macam warna tanah, dari berbagai macam karakter tanah yang ada. Sehingga karakter manusia, kulit mereka pun berbeda-beda. Nanti bisa dibaca di kitabnya Ibnu Athir itu, ya. Tarikh Al-Kamil fit Tarikh, ya. Kesempurnaan dalam sejarah dari peristiwa Nabi Adam sampai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikodifikasi oleh para ulama, Pak. Jadi peristiwa penciptaan lain sebagainya, bumi itu diciptakan gimana menurut Al-Qur'an. Kolam itu, tahu kolam nggih? Pena itu gimana diciptakan di dalam, bukan pena yang kita lihat hari ini. Penulis takdir maksudnya. Bagaimana pencipta arus nanti diciptakan, bagaimana peristiwa ini nanti di Al-Kamil fit Tarikh. Ada kisaran 17 jilidan, itu banyak, panjang sekali. Nah, di situ dijelaskan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristik manusia nanti anak cucu Adam itu karakternya macam-macam, warna kulitnya apa? Macam-macam. Nah, saya dengan kakak saya walaupun dari pabrik yang sama, karakternya beda. Maka kenali jati diri kita.
Apa kelemahan kita? Apa kelebihan yang kita miliki? Kelemahan yang harus kita perbaiki, kelebihan nggak boleh kita sombongkan. Nah itu. Makanya kan doa para nabi, doanya orang-orang soleh, walaupun mereka soleh tetap mereka Rabbana dzolamna anfusana. Ya Allah, kami itu masih zalim ya Allah. Ya, ini kadang-kadang orang merasa ngajinya keseringan, sehingga dia merasa paling apa? Paling soleh, paling benar sendiri, Pak. Yang lain neraka semuanya. Wah, ini bukan keluaran pengajian yang benar kalau kayak gini. Orang yang ngajinya serius, ngajinya benar, ilmunya benar, prakteknya benar itu kalimatnya ini. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami itu zalim ya Allah. Kalau Anda jenengan enggak mengampuni dosa-dosaku, artinya berarti dosanya masih banyak atau enggak? Masih banyak. Kalau enggak Anda mengasihiku, kami berada di dalam kerugian. Jadi pikirannya itu kayak gitu. Nambah sholat itu nambah amalnya banyak, bukan nambah merasa paling. Ada perkataan dari Imam Ibnu Abi Mulaikah, jemaah. Imam Ibnu Mulaikah itu adalah tabi'in yang banyak bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau sebutkan ada 30. Padahal sahabat Nabi Muhammad itu berapa ribu? 120 sekian. 12.000 sekian, mohon maaf. Ya. Yang ditemui oleh siapa? Ibnu Abi Mulaikah itu cuma 30. Komentar beliau ketika bertemu dengan Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan adraktu tsalatsina min ashabin nabi. Saya itu bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sekitar 30 orang. Kullahum yakhafu nifaqu ala nafsihi. Akan tetapi dari 30 semua ini, yang 30 itu merasa dirinya orang munafik. Bayangkan. Si sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan siapa? Abu Bakar salah satunya. Umar di antaranya. Utsman di antara 30 orang ini. Ali di antara 30 orang ini. Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat yang terkenal itu. Mereka merasa dirinya apa? Munafik. Justru orang yang benar itu kayak gitu. Ya. Orang yang ngajinya benar itu justru merasa dirinya paling jelek, bukan paling hebat, bukan paling banyak amal solehnya, bukan merasa paling paling. Nah, kalau paling udah baik pokoknya. Karena sudah over kalau sudah paling. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karakternya harus seperti itu. Ya, maka ini bagian orang yang tazkiyahnya yuzakkihim tadi. Qad aflaha man tazakka. Ya, dia berhasil mensucikan jiwanya, bukan hanya kesyirikan, ya, tapi kotoran-kotoran hati berhasil ia keluarkan sehingga dia menjadi orang yang tazakka. Paham ya? Nah, ini prosesnya lama, jemaah. Harus ada, kalau ada beberapa teori harus ada mursyidnya kalau ada di aliran torekoh gitu. Ya dari sisi lain oke lah, memang harus ada mursyidnya. Harus ada murabbinya, harus ada gurunya untuk membimbing siapa? Mereka untuk mengarah kepada level tazakka tadi. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dibimbing langsung oleh siapa? Rasul SAW. Kalau kita ya dibimbing oleh para ulama. Ya, karena ulama warasatul anbiya, karena para ulama itu pewarisnya para nabi, ya. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad bukan hanya mensucikan jiwa-jiwa mereka sehingga berhasil para sahabat dijadikan orang-orang yang suci, ya. Dan apa faktornya kalau mereka menjadi suci? Wa yuallimuhum. Wa yuallimuhum itu apa? Diajarkan. Apa yang diajarkan? Alkitab wal hikmah, Al-Quran, Alkitab. Ya, Alkitab bukan Alkitab lain ya, Al-Quran. Kemudian Al-Hikmah. Al-Hikmah itu apa? Para ahli tafsir mengatakan ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran gak bisa difahami dengan baik kecuali dengan sunnah. Sunnah Al-Quran tidak bisa dipahami dengan baik kecuali dengan bimbingannya para ulama. Nah, ini bukan hanya mentok di situ, Pak ya. Kembali kepada Quran dan Sunnah nggak cukup.
Ya, patokan kita bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Tetap kita ngerujuk kepada pemahamannya para ulama. Karena sekarang bermunculan, Pak. Ya, dia mengajarkan tafsir, tapi latar belakang bahasa Arabnya masih kelepotan, Pak. Padahal Al-Quran itu bahasanya apa? Arab, menggunakan sastra Arab, balaghah, mantik dan lain sebagainya. Ya, itu ada ilmunya, Pak. Jadi mengajarkan Al-Quran itu ini enggak sembarangan, ya. Karena ada orang akhirnya menafsirkannya aneh-aneh. Ya. Mengerikan sekali, Pak. Sekarang itu ya karena satu sisi dunia era teknologi itu memudahkan kita, memudahkan kebaikan, sisi lain juga memudahkan apa? Ya, keburukan juga. Gampang kita akses dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat Nabi Muhammad karena dia sadar betul bahwa kita mendapatkan derajat yang tinggi itu harus melalui proses belajar, memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendetail, ya. Maka para sahabat ngajinya bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tiap hari. 3 bulan sekali. Tiap hari jemaah yang dimuliakan Allah. Tiap hari itu bukan durasinya 1 jam, gitu. Ya, durasinya bukan 1 jam para sahabat ngaji kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi durasinya bisa menghabiskan waktu seharian. Ya. Sehingga ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya sadar kalau saya ngaji terus di Nabi Muhammad SAW, saya nggak bisa makan. Ya. Sehingga beliau membuat aturan dengan siapa? Tetangganya gantian. Sehari saya ngaji, sehari kerja, gitu kan. Tapi dengan catatan nanti tukeran ilmu, gitu. Hasilnya mana? Makanya nyatet. Tapi kalau sekarang nggak usah nyatet, nggak apa-apa. Ya karena kan memang ini sifatnya motivasi, Pak. Okay. Tapi nanti kalau sudah belajar secara harus kita catat, belajar tentang sholat, rukun sholat itu apa aja, sunnahnya apa saja, apa bedanya mandub sama mustahab, apa bedanya wajib, fardu sama wajib. Wah, itu nanti ada pembahasannya nanti. Harus kita catat, kalau nggak dicatat ya lupa. Ya. Tapi yang model-model ilmu detail kayak gitu malah jarang diminati banyak orang. Tapi sebenarnya ini menghantarkan kita kepada level tazakka. Ya, kepada level tazakka. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu mereka ngaji, karena ngajinya tiap hari. Pas Ramadan libur ngaji. Kalau kita kebalikan, ya, pas Ramadan itu digencer pengajian. Karena memang di luar Ramadan banyak liburnya, ya kan? Subuh pengajian, duha pengajian kalau Ramadan itu. Tarawih pengajian, dan ba'da tarawih ada program pengajian. Itu bagus, Pak. Tapi sayangnya cuman sebulan. Tapi ya kalau tiap hari juga mental kita kayaknya belum siap sih. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun ya mereka sebelum mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW, sebelum mendapatkan bimbingan dari siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW, mereka dalam kondisi kesesatan yang sangat nyata. Jadi bayangkan, Pak, para sahabat itu melihat Umar bin Khattab itu masuk Islam, satu hal yang sangat mustahil. Ibarat kalau di tempat saya itu seperti puyuh buntutan. Oh, puyuh buntutan. Burung puyuh itu nggak mungkin punya ekor. Namanya burung puyuh itu nggak ada ekornya. Itu sebenarnya ungkapan untuk menunjukkan kemustahilan, nggak mungkin gitu. Umar bin Khattab itu seperti itu, Pak. Ya, nggak mungkin Umar bin Khattab itu masuk Islam, mustahil. Para sahabat itu memikirkan seperti itu karena kebencian Umar itu kepada siapa? Nabi sangat nyata sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW masuk Islam melalui jalur kemaksiatan. Ya, apa kemaksiatannya? Rasul Nabi Muhammad Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam gara-gara pengen membunuh siapa? Rasul. Bukannya kemaksiatan, itu kekufuran, Pak. Ya. Makanya kita jangan
pesimis dulu melihat orang itu kayaknya nggak mungkin sudah orang ini dapat hidayah. Enggak. Siapa yang tahu Umar bin Khattab? Siapa yang nyangka Umar ibn Khattab itu masuk Islam? Enggak ada yang nyangka. Para sahabat enggak menyangka, Pak. Ya, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala hidayah itu bukan di tangan manusia. Ya, tapi di tangan siapa? Mutlak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balag. Wahai nabi, wahai rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasmu hanya menyampaikan. Urusan dia mendapatkan hidayah atau tidak urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan Anda. Anda hanya menyampaikan ilmu, urusan hidayah Allah. Makanya ada satu kisah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat riwayat tiga orang yang terkurung dalam apa? Gua. Salah satunya dia mendapatkan hidayah di saat dia melakukan kemaksiatan. Apa itu? Ketika dia berada di atas apa? Ini kan salah satu kan ada orang ngutangi apa? Ke orang lain, ya, ke bapaknya, karena bapaknya nggak bisa nyaur utang, anaknya dia apa? Mau diambil sebagai gantinya sudah tak anggap lunas nanti siapa? Utang-utangmu. Akhirnya proses itu terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang kemaksiatan, kebetulan wanita ini adalah wanita apa? Soleh. Ketika mohon maaf, bahkan di dalam tafsirnya apa, di dalam keterangan hadis itu, posisinya itu tinggal apa, Pak? Apa ya? Saya membahasakannya rada gimana gitu, Pak. Tinggal sodok aja lah gitu, Pak. Ya. Jadi sudah posisinya sudah telanjang lah intinya kita. Posisinya sudah laki-laki di atas perempuan. Tapi perempuan ini masih berupaya menyadarkan laki-laki ini. Ittaqillah. Ya. Bertakwalah kalian, bertakwalah wahai saudaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga, Pak, rasa takut itu datang di hatinya orang ini. Ya. Langsung dia apa ya? Dengan kata-kata ini menjadi apa? Menjadi takutnya luar biasa. Akhirnya tidak jadi melakukan perbuatan tersebut, zina tersebut. Ya. Ini orang kan laki-laki melakukan kemaksiatan justru mendapatkan apa? Hidayah. Ya, kita malah sering menjalankan sholat malah. Ya karena itu kita mengotori hati kita dengan kesombongan. Ya, makanya Imam Ibnu Qudamah kan 3 la yatimul ma'rufu illa min thalathin. Kebaikan itu enggak mungkin menjadi baik kecuali 3 kriteria. Bitajirihi disegerakan, bitasgirihi kemudian dianggap kecil, Pak. Ya. Karena kita menganggap amal soleh yang kita kerjakan itu merasa besar. Sholat 5 waktu, tepat waktu. Sebelum azan sudah datang. Sholat duha ya kerjakan. Tilawatul Quran ya kerjakan. Hati-hati. Itu dari sisi lain bagus. Tapi dari sisi lain itu bisa menjadi pintu apa? Kesombongan. Ya. Kalau kita nggak menganggapnya kecil, kenapa kok bisa sombong orang? Karena cara berpikirnya apa ya? Cara memandang kebaikannya itu berbeda, nggak melalui bimbingannya para ulama. Bitasgirihi kala Imam Ibnu Qudamah. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang besar. Walaupun saya sudah membangun masjid, ya, habis saya sudah 30 miliar misalkan. Itu masjid saya itu dinamakan dengan namanya. Boleh sih urusan nama nggak jadi masalah. Kalau itu kan soal manajemen hati. Maka jangan kalau bitaskiri sama bisatrihi. Diapain? Disembunyikan sater. Bisatrihi itu sater itu apa? Sekat kan, membatas. Disembunyikan, jangan dijadikan bahan obrolan. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan itu dijadikan apa? Bahan obrolan. Ciri orang ikhlas itu nggak bakal kecewa ketika orang tidak memuji kebaikannya. Termasuk kita menjadi orang tua jemaah. Kalau kita memang kewajiban kita sebagai orang tua merawat anak, mendidik anak, memberikan makan dan segala macam yang ideal menurut kita dan sesuai dengan kemampuan kita, jalankan dengan keikhlasan. Jangan bukan berharap ya, maksud berharap itu kalau seandainya anak ini durhaka sama kita, itu urusan siapa, Pak?
Urusan anak dengan Allah. Ya, biarin aja, itu bukan domain kita. Ya, itu domainnya hidayah. Kalau urusan hidayah, urusannya siapa? Allah. Domain kita adalah kita mendidik anak dengan baik. Ya, mengasihi anak dengan baik. Semua unsur-unsur kebaikan kita berikan yang terbaik. Urusan hasil itu urusannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita nggak usah kecewa. Nanti kalau cara pandang kita, wah anak ini harus berbakti sama saya. Iya, kalau harus, iya itu perintah memang harus. Gitu. Nanti akan kecewa. Kalau sudah kecewa, kita akan melaknat anak kita, makin parah nanti. Mendoakan anak kita keburukan, maka akan parah nanti, Pak. Ya. Sudah kita siapkan mental, ini kewajibanku sebagai orang tua, tugasku sudah selesai ya Allah. Harapan saya anak saya menjadi apa? Soleh. Kok di luar harapan kita, ya kita sudah serahkan saja sama Allah, biarin. Ya. Nanti banyak kecewa-kecewanya. Termasuk kita membantu ponakan kita, misalkan nyekolahkan sampai doktor, ternyata nggak mau apa? Nggak mau ngerti gitu kan. Pengennya kan ya gula teh lah minimal gitu kan. Tapi kita nggak dilakukan, Pak. Kalau kita nggak ikhlas mungkin kecewa. Tuh lihat tuh, ponakan saya sudah saya sekolahkan, cerita kemana-mana kan. Gak usah, itu urusannya dia sama Allah. Ya, urusan kita adalah berbuat kebaikan. Bagaimana kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita, Pak. Ya, tugas dia berbakti sama orang tua, berbakti sama kita, mau balas atau tidak urusan dia. Ini cara berpikir yang benar kayak gitu. Kalau kita cara berpikirnya kayak gitu, hidup kita tenang, coba. Ya. Kita nggak bahagia, nggak tenang itu karena kita berharap sesuatu yang domainnya itu bukan domain kita. Domainnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, masa diatur sama kita? Ya Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur apa? Allah. Makanya kan doa doa istikharah. Ya Allah, Allahumma astakhiruka bi qadrika. Ya Allah, aku meminta pertimbanganmu ya Allah. Kalau amalan ini baik, pekerjaanku baik, bisnisku baik, keputusanku baik, takdirkan itu untuk saya. Kalau seandainya pekerjaan ini baik, ya kan, amalanku baik, yang sedang aku gapai ini keburukan, maka jauhi itu dari saya. Karena kita harus sadar itu adalah domainnya siapa? Allah. Yang menentukan dia akan nyampe kepada kita. Yang penting motivasi kita tadi Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya rasa cukup ya, waktu sudah surut ya. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan menambah keimanan kita, menambah kualitas hidup kita, dan senantiasa kita diberikan istiqomah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang ingin mendapatkan hidayah sesuai dengan panjatan doa-doa kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kita selalu berada di jalan-Mu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.